pengen punya cucu nggak sih? Nah itu yang, ya, gue tuh nggak kebayang kalau suatu saat gue dibilang kakek gitu. Nah, gimana tuh Bang? Tiba-tiba ada anak kecil lari-lari manggil. Nih, gue cerita sama Yo. Tahun 88 saya nikah. Nggak, sebenarnya saya tahun 87 saya di Australia. Ya, masih belum nikah, tapi saya udah pacaran sama kakak kelas saya yang sekarang. Dia kan kakak kelas saya di Fakultas Hukum. Saya 87 di Australia. Saya itu kalau malam itu pengen makan super mie, pengen apa, tapi kan nggak ada yang masakin kan. Iya. Akhirnya gue bilang, gue kawin aja deh gitu loh. Gue pulang nikah, bawalah istri ke nikahlah di sini, ya. Cuman waktu itu saya belum pengen jadi bapak, ya, karena langsung reputasi menurun kalau jadi bapak-bapak kan, ya. Oh gitu ya. Nah, akhirnya istri saya ikut ke Australia, tapi kan saya kerja di kantor pengacara yang 700 pengacaranya. Kalau pengacaranya 700, berarti staf ceweknya nggak kayak bisa 1000 kan, cantik-cantiknya bule lagi. Nggak kebayang gue tiap hari kerjanya ngerayu aja sana. Dia kan 700 pengacara, sekretariat 700. Belum lagi, jadi cewek bule, ya kan? Saya kan sering jalan-jalan di mall sama istri. Suka cewek-cewek pada nanya. Kita lagi rayu, dia nanya, I saw you yesterday. Saya lihat kamu kemarin dengan cewek. Siapa itu katanya? Gue bilang, she's my sister. Gue bilang. Bisa aja ya dulu ya Bang ya. Iya, karena orang bule itu nggak suka sama laki-laki beristri. Oke. Nah itu sampai gue jadi di kantor pengacara itu saya jadi bahan olokan. Nah. She's my sister, gitu, jadi bahan candaan gitu loh. Kira-kira kalau ada cucu nanti itu gimana tuh Bang? Itu kira-kira bisa membuat Abang lebih wah tobat gitu kurang lebihnya. Sebenarnya sih definisi tobat apa sih? Saya tidak nikah, saya tidak nyimpan, ya. Saya yakin saya malah lebih bagus dari suami-suami orang. Kok bisa? Come on, saya kenal ratusan cewek, saya kenal ratusan pramugari, yang sebagian besar adalah simpanan di berbagai apartemen. Simpanan siapa itu? Coba simpanan siapa? Siapa Bang? Ya, koko-koko, tetangga gue, ya, gitu. semua lah, ribuan malah. Lu tahu nggak Jakarta ini? 65% pendatangnya itu adalah cewek perantaunya. Dan dengan punya pacar, tutup mata dia dapat 25 juta sebulan. Tutup mata. Sementara kalau dia melamar kerja, UMR di bawah 5 juta. Belum lagi apartemen dikasih. Jadi saya yakin, saya jauh lebih apa itu? Lebih berbuat Manusiawi. baik dibanding suami-suami orang. Gitu. Ya, saya yakin di Jakarta ini 3 dari 5 suami punya pacar. Aduh, ngeri kali ini. 3 dari 5, bahkan bisa mendekati 4. Apalagi kalau dia berduit semakin tinggi, 4 dari 5. Kalau kita kumpul sama cowok-cowok itu pengusaha, yang dibicarain dia punya siapa sekarang gitu loh. Okay. Jadi sekali lagi saya yakin kelakuan saya lebih bagus dari suami orang lain. Saya dansa karena memang saya pemilik klub. I have to do marketing. Gitu loh, ya. Iya. Dan ya udah orang juga udah tahu itu aspri Abang misalnya udah jelas memang ngurusin sehari-hari Abang. Ya kan? Saya kasih contoh. Kalau lu punya toko roti, lu kan harus pamerin rotinya di meja, baru diposting di medsos kan. Terus kalau naik klub apa diposting? Pinggang kecil begini lagi dansa, ya kan? Bikin suami orang penasaran. Begitu buka Instagram saya pagi-pagi, cantik-cantik. Suami siapa yang tidak penasaran kan? Gitu loh, it's a business. Gitu ya. Triknya begitu ternyata it's a business. Waktu corona itu Holy Wing, saya bisa bikin rame terus. Karena berkat kekuatan saya punya marketing. Tapi misalnya lagi dansa gitu ya Bang ya sama cewek, terus anak telepon, istri telepon, nanti cucu telepon pulang nggak? Saya udah bilang, kalau sudah menyangkut keluarga, is the most priority. Saya seperti kalau waktu mereka masih SMP, saya udah kirim ke belahan dunia. Istri saya terbang antar ke Amerika, antar kemana, antar ke Australia. Semuanya magang latihan gitu loh. So it's really, bahkan terima rapat pun aku sering ikut. Luar biasa. Tuh, so I always be there if they need me. Itu loh, makanya
orang kira gue nggak pernah berantem di rumah sama istri gue. Tanya aja sekretaris gue. Nggak pernah berantem. Malah istri saya itu suka, bapak pensiun aja. Dia lihat gue kerja dia lihat gue jam 3 saya udah kerja 3 subuh tiap hari gitu loh. Renang kerja, staf gue jam 6 pagi udah datang. Jam 6 pagi sudah harus datang. Semuanya bekerja di pinggir kolam renang. Jadi semua perkara di Bali, perkara di mana, aku review di pinggir kolam renang. Wow. Gitu loh. Yang penting olahraga dulu, itu bener sih Ya Bang. sambil olahraga, sambil dapat duit. Gitu loh. Dan pikiran tenang karena di air. Ya kan, pikiran tenang di air kan. Okay. Jadi analisanya itu sangat dingin gitu. Oh jadi itu ya rahasianya ya. Kenapa abang? I make a lot of business dan ide-ide baru dari dalam kolam renang. Karena pikiran itu benar-benar segar. Apa yang membantu kalau di kolam? Otak kita itu segar gitu loh, sehingga new idea keep coming. Ide-ide baru itu datang. Sekaligus juga memang saya sudah ada yang kurang. Kalau saya nggak renang tiap pagi itu, makanya badan itu lemas. Oke, patut dicoba loh ini ya. Tiap pagi, tiap pagi. Okay. Jam 4 saya udah renang. Nah, abang juga kan terkenal dengan gaya glamor, berani, tegas, lugas gitu. Tapi kapan sih bang, abang ngerasa sedih, sendirian, kesepian? Pernah nggak? Ngerasa sedih dulu deh. Pertama saya sedih kalau saya tahu perkara saya bakal kalah. Karena kita itu sebagai pengacara senior, kita bisa tahu perkara itu, misalnya di pertengahan nih, arahnya kemana kita udah tahu. Ini pasti kalah. Ya itu saya suka di kolam renang itu bisa mutar-mutar aja gitu, nggak karuan otaknya. Karena apa? What can I do? How do I say that to client? Bagaimana cara ngomong sama klien gitu, ya? Hanya kalau yang sedih yang lain belum ada. Yang lebih personal misalnya bang, yang kayak misalnya sama keluarga. Belum ada. Belum ada. Ya, semuanya masih happy. Ada hal yang abang takutkan nggak misalnya? Apa nih? Nggak ada, belum ada. Belum ada juga? Belum ada. Momen sedih kalau misalnya kasus tahu mau kalah aja berarti? Iya, karena sekarang ini belum ada. Karena semuanya sehat, anak sehat. Istri saya juga bulan lalu liburan ke Berlin. Sekarang lagi di Korea. Tiba-tiba lagi sarapan nih. Ntar malam saya ke Korea ya Pak. Bayangin coba. Udah mau ke Korea malam ini, baru bilang sekarang. And oke. Gitu loh. Because saya percaya dia. Perginya sama tetangga-tetangga, ibu-ibu gitu loh. Kan lagi di Korea. Padahal bulan lalu baru dari Berlin. Bulan sebelumnya di Singapura. Oh, jadi itu ya. Jadi kalau dibilang kasihan istri Hotman, istri gue lagi bahagia. Ya. Istri gue lagi bahagia, ya. Ya, istri saya itu nggak di batas-batasi uang. Nah, kadang-kadang itulah definisi mungkin menangis di atas pesawat ya, di atas pesawat bisnis kelas ke Korea, ke Berlin. Nggak juga sih ya, sebenarnya menangis bahagia ya mungkin ya. Bahagia. Kayak misalnya kemarin sebelum saya pergi, nanti ada duit $250.000 ya. Kau simpan di mana? Ya nanti saya simpan di mana katanya. Sampai sekarang gua nggak nanya taruh di mana. Itu bisa terjadi tiap bulan. Kadang 4 miliar. Kadang-kadang kalau saya butuh tiba-tiba minta dulu uang segini. Ya. Oh malah minta ya juga abang masih? Nggak, aku misalnya kalau tiba-tiba butuh uang cash, kemarin ya. Oh, nah, okay. tapi jadi banyak dipegang sama istri juga ya? Bukan karena memang dia minta, memang gue juga diantar pegawai ke rumah, aku nggak ada, gitu loh. Jadi ya udah suruh kasih sama istri aja gitu loh. Okay. Itu biasa itu 4 miliar, 10 miliar biasa itu.